Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, jika Anda membaca surah Al-Fatihah dengan cara yang akan saya sampaikan ini, maka dengan izin Allah, rezeki Anda akan mulai terasa lebih lancar. Bukan dalam waktu lama, bukan menunggu bertahun-tahun, namun dalam hitungan hari. Sahabat, bayangkan hidup yang hari ini terasa sempit, perlahan mulai diberi jalan dari kekurangan menuju kecukupan, dari utang yang menghimpit menuju kelapangan yang menenangkan. Masya Allah, semua itu bermula dari satu surah yang setiap hari kita baca, namun hampir tidak pernah kita gunakan untuk benar-benar mengetuk pintu rezeki. Jika Anda ingin perubahan itu terjadi, maka jangan tinggalkan satu kalimat pun dari penjelasan ini, karena di sini saya akan menyampaikan sebuah amalan yang sangat dekat dengan hidup kita, namun jarang diamalkan dengan cara yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pernahkah Anda berada di titik di mana uang terasa selalu kurang? Bekerja sudah, berusaha sudah, namun rezeki kita seperti tertahan. Tagihan datang bersamaan, kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Malam hari yang seharusnya menenangkan justru menjadi waktu paling gelisah. Tidur tidak nyenyak, pikiran terus bertanya, dari mana lagi aku harus mendapatkan jalan keluar? Di sisi yang lain, kita melihat orang lain hidupnya terasa lapang, usahanya mengalir, rezekinya seperti datang tanpa henti. Lalu hati kecil kita bertanya, apa rahasianya? Apakah karena kepintaran? Apakah karena warisan? Ataukah karena keberuntungan semata? Sahabat, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar, rahasia yang tidak datang dari mimpi, tidak pula dari ilmu dunia, namun berasal dari ayat paling agung dalam surah yang setiap hari Anda baca dalam sholat Anda, bahkan tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam. Namun sayangnya banyak yang membacanya hanya Namun sayangnya
banyak yang membacanya hanya sebagai bacaan, bukan sebagai doa, bukan sebagai permohonan, bukan sebagai ketergantungan penuh kepada Allah. Sahabat, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, surah itu adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab, induk dari seluruh Al-Quran. Bukan hanya pembuka mushaf, tetapi pembuka segala kebaikan bagi siapapun yang membacanya dengan penuh kesadaran. Para ulama menjelaskan, jika Al-Fatihah dihadirkan dengan cara yang benar, ia bisa menjadi wasilah untuk melapangkan hati, menenangkan jiwa, dan membuka jalan rezeki dengan izin Allah. Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin hanya dengan Al-Fatihah hidup kita bisa berubah? Jawabannya sangat mungkin, karena Al-Quran bukan sekedar bacaan. Di dalamnya ada rahmat, ada pertolongan, dan ada keberkahan yang tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini sahih. Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit, dan ketika hati mulai lapang, seringkali Allah bukakan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara mengamalkan Al-Fatihah dengan lebih sadar dan terarah. Namun sebelum itu, tetaplah bersama kami, karena perubahan besar seringkali dimulai dari amalan yang paling dekat dengan hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama, Al-Fatihah bukan sekedar bacaan lisan. Ia adalah doa, ia adalah pengakuan ketergantungan, dan ia adalah pintu tawakal seorang hamba. Bukan jumlah bacaannya yang paling utama, tetapi bagaimana hati kita hadir saat membacanya. Ketika doa benar-benar keluar dari hati yang berserah, disitulah Allah membukakan jalan. Dan untuk menggambarkan hal ini dengan nyata, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang benar-benar terjadi. Sebut saja namanya Pak Abdul. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar. Usaha sembako yang ia jalani bertahun-tahun bukannya berkembang, justru semakin sulit. Utang menumpuk di sana-sini. Kebutuhan anak sekolah terus berjalan, sementara penghasilan tidak lagi menentu. Tekanan ekonomi membuat rumah tangganya hampir runtuh. Hampir setiap malam Pak Abdul menangis dalam doanya. Ia tidak lagi meminta kaya, ia hanya memohon satu hal,
Ya Allah, tolong bukakan jalan keluar. Suatu malam dalam sebuah pengajian kecil, ia mendengar nasihat tentang mengamalkan surah Al-Fatihah dengan lebih sadar dan istiqomah sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Awalnya ia ragu, bagaimana mungkin surah yang setiap hari ia baca dalam sholat bisa mengubah hidupnya. Namun, karena tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah, ia pun memutuskan untuk mencoba. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Abdul duduk dengan tenang. Ia berniat bukan untuk menantang takdir, tetapi untuk benar-benar berserah. Ia mulai membaca surah Al-Fatihah berulang kali dengan penuh penghayatan, bukan terburu-buru, bukan sekedar menggugurkan bacaan, namun sebagai doa yang ia hadirkan dari hati yang terdalam. Kemudian ia lanjutkan dengan istighfar, memohon agar dosa-dosanya tidak menjadi penghalang rezeki. Lalu ia menyebut nama Allah Ar-Razzaq dengan keyakinan penuh bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Amalan ini ia lakukan setiap malam tanpa terputus selama beberapa hari berturut-turut, dan subhanallah, pertolongan Allah mulai datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menjanjikan hasil yang sama, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa Allah Maha mampu membalikkan keadaan siapapun. Dan sekarang, insya Allah, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah ini dengan tertib, dengan adab, dan dengan niat yang benar. Bukan sebagai jimat, bukan sebagai jaminan instan, tetapi sebagai bentuk tawakal total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu. Bagaimana cara mengamalkan surah Al-Fatihah dengan lebih terarah, lebih sadar, dan lebih penuh tawakal kepada Allah. Perlu saya sampaikan dengan tenang, amalan ini bukan amalan wajib, bukan pula sunnah khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk wirid dan doa ijtihadiyah yang diamalkan oleh sebagian ulama sebagai bentuk ikhtiar mendekat kepada Allah. Maka niatkan dengan adab, tanpa klaim pasti, tanpa menuntut Allah. Waktu terbaiknya adalah setelah sholat Isya. Pilih waktu saat suasana tenang, ketika hati lebih mudah khusyuk. Amalan ini bisa dilakukan di hari apa saja, namun banyak ulama menganjurkan memulainya di malam Jumat, lalu dilakukan berturut-turut selama 7 malam hingga Jumat berikutnya. Angka 7 di sini bukan jaminan hasil, melainkan bentuk latihan istiqomah dan kesungguhan dalam berdoa. Duduklah dengan tenang, luruskan niat, niatkan amalan ini sebagai bentuk tawakal kepada Allah, bukan semata mengejar dunia, tetapi memohon keberkahan rezeki agar hidup lebih tenang dan cukup. Singkirkan dulu keraguan, hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah yang maha mengatur rezeki setiap hamba. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Baca perlahan, tidak tergesa-gesa. Resapi setiap ayat sebagai doa dan dialog dengan Allah. Gunakan tasbih atau hitungan jari agar bacaan tetap tertib. Bukan jumlah yang dikejar, tetapi
kehadiran hati. Setelah itu, bacalah surah Al-Waqiah 1 kali. Perlu disampaikan dengan jujur, terdapat riwayat tentang keutamaan surah Al-Waqiah agar terhindar dari kefakiran yang disebutkan oleh sebagian ulama dengan status lemah atau dhaif. Namun, para ulama sepakat membaca Al-Quran tetap merupakan amalan besar dan berpahala karena keutamaannya ditegaskan oleh banyak dalil sahih secara umum. Kemudian bacalah istighfar sebanyak 70 kali. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar ini diniatkan agar dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang datangnya rezeki. Setelah itu, sebutlah nama Allah sebagai bentuk pengakuan iman. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ucapkan berulang dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Kemudian tutuplah dengan doa berikut. Dibaca 7 kali setiap malam selama 7 malam berturut-turut. Allahumma inni as'aluka bisiril fatihah wa haqqaiqiha an taftaha li abwaba rizkika wa khairika zahiran wa batinan, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahasia dan makna surah Al-Fatihah agar engkau bukakan untukku pintu-pintu rezeki dan kebaikanmu lahir maupun batin. Doa ini adalah doa istihadiyah, bukan riwayat khusus dari Nabi SAW, namun isinya baik dan dipulihkan karena merupakan permohonan kepada Allah. Setelah selesai, usahakan bersedekah walaupun kecil sebagai tanda syukur dan penyempurna ikhtiar. Sahabatku, kunci dari amalan ini bukan pada bacaan semata, melainkan ikhlas, yakin dan istiqomah. Allah yang menentukan hasilnya. Kita hanya diminta untuk berserah dan berusaha. Sahabat beriman, di titik ini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal cukup dan tenang. Dan ketenangan itu hanya Allah yang mampu menurunkannya ke dalam hati. Amalan yang tadi kita bahas bukan jalan pintas menuju kekayaan. Ia bukan rumus instan. Ia adalah jalan pulang, jalan untuk kembali menggantungkan harapan kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan. Jika saat ini hidup Anda sedang sempit, utang terasa menghimpit, usaha belum menemukan jalan, atau hati terasa lelah, ketahuilah Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang sering lupa untuk benar-benar mengetuk pintunya. Surah Al-Fatihah yang selama ini kita baca bukan sekedar pembuka sholat. Ia adalah pembuka pertolongan. Ia adalah doa seorang hamba yang mengakui kelemahannya di hadapan Rabb semesta alam. Mungkin perubahan tidak datang esok hari, mungkin belum minggu ini, namun yakinlah tidak ada doa yang tulus yang Allah sia-siakan. Bisa jadi Allah lapangkan rezeki kita, bisa jadi Allah ringankan beban kita, atau bisa jadi Allah kuatkan hati kita hingga kita mampu melewati semuanya. Dan itulah rezeki yang paling mahal, rezeki iman, rezeki sabar, rezeki husnudzon kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengabulkan apa yang tidak mampu kita ucapkan dengan kata-kata.
Allahumma ya Allah, jika rezeki kami tertahan, maka Engkaulah yang maha membukanya. Jika langkah kami berat, maka Engkaulah yang maha menguatkan. Dan jika hati kami lelah, maka Engkaulah sebaik-baik penenang. Lapangkanlah rezeki kami dengan caramu yang terbaik. Berkahilah yang sedikit hingga terasa cukup, dan dekatkanlah kami kepadamu dalam setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika nasihat ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang terdekat, kirimkan sebagai amal jariah, dan niatkan karena Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.